saya teruskan lagi. Jadi ini merupakan video lanjutan terkait dengan list elemen. Nah, di video sebelumnya kita terakhir sampai di atribut type dari list itu sendiri. Jadi kita pakai order list, kemudian type-nya yang terakhir kita coba pakai yang angka Romawi begitu. Nah, kemudian selain atribut type di order list itu ada juga yang namanya atribut start. Jadi teman-teman bisa atur dia mulainya dari berapa. Jadi kalau defaultnya kan dia selalu mulainya dari 1 gitu. Misalnya kalau angkanya Romawi jadinya 1, 2 gitu kan, 3 gitu. Nah, kalau kita atur startnya berapa, maka dia akan bisa memulainya tidak dari 1, tapi dia akan mulai dari 5 nanti. Kalau kita di sini contohnya 5 ya. Di sini kan 5. Maka dia akan mulai dari 5, 6, 7 begitu, 8, 9 dan seterusnya. Jadi dia akan menyesuaikan dari angka berapa dia mulainya. Nah, jadi kalau di percobaan kita sebelumnya begitu, yang ini, jadi kita tambah aja di sini start gitu ya, start sama dengan 5 gitu ya, start 5. Kita coba sekarang. Nah, maka dia akan mulai dari 5, tidak dari 1 gitu. Nah, ini atribut lainnya ya di dalam order list tadi. Nah, kemudian di dalam list kita juga bisa membuat nested list atau list yang bersarang. Maksudnya tuh di dalam list ada list lagi begitu. Nah, kadang-kadang ada keperluan untuk membuat ini. Nah, kalau ingin membuat nested list atau list bersarang ini gitu, kita bisa menginputkan tag order list sebagai bagian dari tag list jadinya. Jadi misalnya saya mau bikin gini nih, nanti ada sih contohnya gitu ya. Misalnya yang gampang, misalnya tadi jurusan di MIPA, misalnya jurusan di FMIPA gitu kan, FMIPA itu yang pertama ada misalnya kimia misalnya ya, kimia. Kemudian nomor 2 ada fisika misalnya. Nah, di fisika ini ada lagi prodinya, ada prodi fisika misalnya kayak gitu ya, ada prodi geofisika misalnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada siskom misalnya. Nah, ini kan namanya list di dalam list jadinya, makanya namanya nested list gitu. Jadi ini listnya, list yang pertamanya, tapi di dalam list yang pertama ini ada list lagi gini. Makanya dibilang untuk membuat nested list ini caranya kita menginput tag order list sebagai bagian tag list. Jadi kita kan akan deklarasikan order list yang pertama. Itu yang pertama kimia gitu kan. List yang pertama ya ada kimia gitu. Nah, nanti di dalam list fisika gitu, list fisika nanti akan ada order list lagi gitu. Akan ada order list lagi yaitu fisika dan geofisika. Nah, logikanya seperti itu. Untuk melihat contohnya kita langsung di sini. Ini sama sih sebenarnya nih yang tadi ya. Nah, jadi ya ini jurusan pertama, jurusan rekayasa sistem komputer, atau kita kopikan aja langsung gitu biar teman-teman lihat hasilnya. Kita buat baru lagi. Nih list dalam list gitu ya. List dalam list. Ini .html. Oke, kemudian saya pastekan di sini. Mungkin saya tambahkan judul aja lah di sini ya. Paragraf aja deh. Jurusan di Fakultas MIPA. Oke, gini. Yang saya jalankan list dalam list. Sekarang kita panggil list dalam list. Open with Chrome. Nah, ini dia. Jadi kelihatan di sini kalau teman-teman lihat ini kan yang pertama itu jurusan rekayasa sistem komputer gitu kan. Karena saya tidak deklarasikan bentuk tipenya, maka
dia mulai dari 1 gitu kan, mulai dari 1 dan huruf biasa, sorry, angka biasa. Kemudian list yang kedua adalah jurusan matematika. Nah, ini jurusan matematika. Tapi list ini tidak ditutup dulu. Tuh, list ini tidak ditutup dulu. Kenapa? Karena di bawahnya ada lagi nih anaknya. Nah, ini list anaknya itu ini gitu. Maka ketika list ini dibuka jangan ditutup, lalu tambahkan ordered list baru lagi di sini. Jadi ordered list ini yang akan mengisi anaknya dari jurusan matematika itu ini nih. Nah, ini list yang ini. Jadi list ini punya anak berupa ordered list gitu kan. Ordered list ini ya punya list lagi jelasnya. Maka dia akan memanggil ini dulu, di dalamnya ada ini jadinya. Maka tadi kita lihat sama-sama di hasilnya begitu, dimana jurusan matematika dalamnya ada matematika dan statistika seperti ini. Baru setelah itu ditutup. Kalau mau tambah list lagi ya silakan tambah lagi gitu, dan lanjut lagi seperti biasa. Itu nested list namanya. Oke, berikutnya unordered list. Nah, sesuai dengan namanya, unordered list itu dia tidak ada urutannya, bebas aja. Biasanya kalau teman-teman membuat penomoran di dokumen, biasanya makanya di kayak Microsoft Word itu dia kan membedakan, ada yang bullet and numbering gitu kan biasanya. Nah, kalau bullet itu ya ini unordered list, tapi kalau numbering ya tadi ordered list. Jadi kita bisa membuat daftar tapi nggak menggunakan urutan jadinya, ya bebas saja, nggak ada dia ada siapa yang pertama siapa yang kedua, ya siapa yang ditulis saja yang akan muncul gitu. Siapa yang ditulis urutan pertama ya dia tetap akan jadi urutan pertama dan seterusnya, nggak ada nomor-nomornya gitu. Nah, di dalam HTML ini kita cukup menggunakan tag UL. Jadi kalau ordered list tadi kita menggunakan tag OL. Nah, kalau di sini yang unordered list kita menggunakan tag UL. Nah, cara menggunakannya pun sama dengan ordered list tadi. Jadi kita cukup tambahkan ini saja nih, UL gitu, listnya apa. Kalau tadi kan OL, itu aja bedanya. Ini kita coba ya. Ini list 2 misalnya namanya. List dalam list apa ya namanya, daftar ya, daftar tak urut. Nah, tak urut .html. Nih saya isi sini, save. Tuh saya panggil sekarang daftar tak urut. Ini saya buka. Nah, seperti ini jadinya. Jadi dia pakai simbol apa, lingkaran hitam ini. Nah, ini unordered list namanya. Sama seperti ordered list cara menggunakannya. Nah, secara default dia menggunakan tadi titik hitam tadi itu. Nah, tapi dia bisa diganti sama juga, ini tipenya bisa diganti pakai atribut type tadi. Kalau tadi kan yang pertama atribut type-nya bisa angka atau huruf atau huruf Romawi gitu kan. Nah, kalau di sini kita bisa gunakan this, dia bulatan hitam. Ini defaultnya yang tadi itu this namanya. Bisa juga circle yang ada titik putih di tengahnya gitu, ada lingkaran juga tapi ada titik putih tengahnya, dan ada square. Nah, ini kotak hitam kalau square. Nah, ini bisa teman-teman coba sih. Nanti teman-teman bisa coba kalau yang ini. Sederhana aja caranya. Nah, ini contohnya kalau list menggunakan CSS itu yang ini. Jadi kalau ini yang biasa, jadi ini yang biasa teman-teman lihat dia pakai type itu, type square. Nah, tapi kedepannya nanti biasanya list ini sudah menggunakan CSS stylenya. Nah, contohnya kalau stylenya menggunakan CSS itu dia jadi seperti ini. Nah, ini style list style type circle gitu. Jadi dia tidak memanggil type saja begitu, tapi dia sudah menggunakan style. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalau udah style itu dia menggunakan CSS untuk dieksekusi gitu. Nah, jadi memang apa ya? Kalau yang model type ini memang sudah dianggap deprecated begitu. Jadi kalau type itu sudah deprecated, maka kedepannya
kita lebih baik sudah gunakan CSS nanti, tapi setelah kita belajar CSS gitu. Baik, ini contohnya ketika list itu digunakan untuk menu navigasi. Maksudnya menu navigasi ini kita buat daftar untuk halaman-halaman lain yang ada linknya gitu. Nah ini contohnya. Jadi kalau teman-teman lihat gitu, misalnya ini kita simpan daftar menu atau daftar navigasi aja ya, .html. Ini saya copy, ini saya buka gitu ya, daftar navigasi. Jadi kita kayak buat list untuk halaman-halaman gitu. Nah ini bisa. Jadi nanti kita isikan link ini dengan halaman dari halaman lain yang ingin kita tuju. Nah seperti yang ada yang ditanyakan di pertemuan kita sebelumnya kemarin, apakah link itu adanya memang di head. Nah ini contohnya kalau link itu di body. Jadi kalau di head itu linknya untuk link file-file. Nah kalau di body ini memang umumnya kalau link-link ke halaman-halaman lain dia adanya di body. Oke, sepertinya sampai di sini dulu materi tentang list. Memang ini bagian akhirnya begitu. Jadi itu tentang list, ada ordered list dan unordered list. Nah nanti kita akan melanjutkan lagi di elemen berikutnya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih.